mbah kalian itu meninggal di hari ke-7 kematiannya, di hari yang sangat amat keramat, ya akan mengajak serta kerabatnya. Temenin mbah ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa takut tapi sambil ketawa? Atau ngerasa merinding, tapi abis itu malah ngakak sendiri? Nah, film Sebelum Dijemput Nenek ini tuh masuk ke kategori horor yang kayak gitu. Bukan horor yang isinya teriak-teriak doang, tapi horor yang dicampur sama komedi khas Indonesia, yang kadang receh, kadang absurd, tapi justru itu yang bikin beda. Dari judulnya aja sebenarnya udah bikin penasaran. Kata dijemput nenek ini maksudnya apa sih? Neneknya masih hidup atau malah justru sebaliknya? Dan ternyata, film ini memang main di wilayah horor yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari, terutama soal keluarga, penyesalan, dan omongan yang kadung terucap. Pendapat sekilas soal filmnya, kalau dilihat sekilas dari trailer dan materi promosinya, Sebelum Dijemput Nenek bukan film horor yang mau sok serem. Film ini kelihatan sadar betul mau jadi apa, ya udah pasti horor komedi sih. Ada hantu, iya. Ada adegan seram, ada. Tapi di saat yang sama, film ini juga pengen bikin penonton ketawa dan ngerasa relate. Dan jujur aja, genre horror komedi itu nggak gampang. Salah dikit bisa jadi norak. Tapi dari trailernya, film ini kelihatan cukup pede dengan gaya humornya sendiri. Bicara soal sutradara dan rumah produksinya, film ini disutradarai oleh Fajar Marta Santosa. Nama ini mungkin nggak selalu muncul di film-film horror mainstream, tapi justru itu yang bikin penasaran. Dari trailernya, kelihatan kalau Fajar cukup berani mainkan ritme antara horor dan komedi tanpa saling makan satu sama lain. Untuk rumah produksi, film ini digarap oleh Rapi Films, bareng Sky Media, Legacy Pictures, dan Kebon Studio. Kalau dengar nama Rapi Films, pasti langsung kebayang film-film horor Indonesia klasik sampai modern. Mereka punya pengalaman panjang di genre ini, termasuk horor yang serius maupun yang ringan. Jadi secara produksi, sebenarnya film ini ada di tangan yang cukup aman. Buat deretan daftar pemeran, film ini terbilang cerdas dalam membuat penonton penasaran sama cast pemainnya. Ya gimana enggak, ada beberapa nama pemeran utama seperti Angga Yunanda, Dodit Mulyanto, Nopek Novian, Oki Rengga, Wafi Zihan, dan juga Sri Iswarawati. Ini kombinasi yang menarik banget karena isinya campuran aktor drama dan komedian. Angga Yunanda biasanya main di karakter yang serius dan emosional, sementara Dodit, Oki, dan Nopek udah identik dengan komedi. Dari sini aja udah kebayang dinamika ceritanya bakal kayak apa. Langsung aja kita masuk ke sinopsis ceritanya. Jadi film ini tuh bercerita tentang dua saudara kembar namanya Hestu dan Akbar. Keduanya diperankan oleh Angga dan Dodit. Sebenarnya sempat heran juga dibilang kembar itu dari segi mananya, tapi ya udahlah ya, mungkin aja disinilah letak awal komedinya. Oke lanjut, keduanya punya kehidupan yang berbeda. Hestu memilih merantau ke kota, fokus sama kerja-pekerjaan dan kehidupannya di sana sampai perlahan menjauh dari keluarga. Sementara Akbar memilih tinggal di desa, menemani dan merawat sang nenek yang sudah tua. Masalah mulai muncul ketika sang nenek mendadak meninggal dunia, yang konon katanya tepat di hari yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Hari di mana arwah dipercaya belum benar-benar pergi, dan masih menunggu ditemani. Yang bikin ceritanya makin kena, sebelum semua kejadian ini, Hestu sempat mengucapkan kalimat yang sebenarnya sepele, tapi dampaknya besar. Dia bilang, akan pulang kalau nenek sudah meninggal. Woi, pulang oh. Mbak udah kangen sama kamu. Pakai alasan Mbak meninggal aja, baru aku pulang. Mbak meninggal. Ucapan itulah yang kemudian jadi awal dari rangkaian kejadian aneh, lucu, tapi juga menyeramkan. Arwah sang nenek muncul, teror mulai terasa, dan dua saudara ini harus menghadapi bukan cuma hantu, tapi juga rasa bersalah mereka sendiri. Pendapat jujur berdasarkan trailernya, satu hal yang paling terasa adalah film ini tahu betul target penontonnya. Humornya bukan humor berat. Horornya juga bukan horor yang bikin merinding parah. Adegan-adegannya kelihatan sengaja dibuat-buat bikin penonton ketawa dulu, baru dikagetin, terus ketawa lagi. Ritmenya terbilang cepet, dialognya ringan, dan banyak momen yang terasa ini tuh Indonesia banget. Beberapa jokes mungkin bakal kena banget buat penonton lokal, terutama yang familiar sama budaya kampung, mitos desa, dan karakter-karakter unik di masyarakat. Kalau dari sisi horor, jangan berharap hantu yang super sadis atau visual ekstrem. Horornya lebih ke suasana aja, kehadiran si nenek yang pengen jemput cucunya, dan situasi absurd yang bikin merinding sekaligus bikin geli. Sekarang kita masuk ke bagian sinematografi dan visual film ini. Secara visual lewat trailernya, film ini menunjukkan warna-warna yang cenderung natural.
Banyak adegan malam dengan pencahayaan minim tapi masih jelas dilihat. Lokasi desa juga dimanfaatkan dengan baik, rumah tua, jalan sepi, dan suasana kampung yang sunyi. Sinematografinya nggak kelihatan ribet, tapi cukup rapi. Kamera sering dipakai buat membangun suasana, bukan sekadar merekam kejadian. Ada momen hening sebelum kejadian aneh muncul, dan itu bikin tegangnya dapet. Secara keseluruhan, Sebelum Dijemput Nenek kelihatan seperti film horor komedi yang jujur. Nggak sok serem, nggak sok lucu, tapi pengen jadi hiburan yang bisa dinikmati rame-rame. Dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 22 Januari 2026. Jadi silakan catat tanggal tayang dan ajak teman atau pasangan kamu buat nonton bareng. Oke guys, videonya cukup sampai di sini aja. Dan itu dia info singkat sekaligus pendapat admin untuk film Sebelum Dijemput Nenek. Apakah film ini menarik untuk dinantikan tanggal tayangnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten review film terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Buat kamu yang mau memberikan dukungan lebih, bisa tekan tombol super thanks di bawah. Admin ucapkan terima kasih dan have a nice day semuanya.